Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya semua ya. Gimana kabarnya? Gimana kabar Alhamdulillah kalian? baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Sampai alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih bisa diberikan kekuatan untuk belajar, untuk bisa bertemu tatap maya seperti ini ya, walaupun kita belum PTM, tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk belajar lagi. Saya mengecek kehadiran kalian dahulu ya, Nak ya. Ini untuk kelas 10 farmasi A. Tadi yang farmasi B ya kalian, maaf, untuk kelas 10 farmasi B tadi yang izin saya Yasinta. Oh, tapi Yasinta sudah ada, alhamdulillah. Berarti sudah komplit ya, 20 siswa. Bisa bantu saya untuk memimpin doa teman-temannya hari ini agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kalian mau nerima materi dari Bu Isti juga istilahnya masuk semua, bermanfaat untuk kalian ilmunya, seperti itu. Silahkan Bia, bisa dipimpin. Baik, Bu, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian pernah lihat Yakul, Kimori, Nata de Coco itu tidak? Pernah dengar atau pernah makan atau minum itu enggak? Pernah, oke. Kalian pernah nggak sih baca bagian komposisinya, komposisi di Yakul, komposisi di yogurt, Nata de Coco itu kalian pernah itu nggak? Pernah istilahnya pernah lihat komposisinya nggak? Ada apa aja itu? Nah, ini kebetulan tadi Ibu sarapan ini nih, sarapan Cimori ya sarapannya. Nah, Ibu lihat nih, di sini itu ternyata ada komposisinya yang berupa salah satunya itu Streptococcus thermophilus lactobacillus. Nah, itu kira-kira apa ya? Pernah dengar di dalamnya itu terkandung apa ya kira-kira? Bakteri berikutnya, Bu. Ibu mau memastikan terlebih dahulu, apakah kalian sudah menerima share materi di classroom yang biologi 10 farmasi B. Tujuan pembelajaran biologi pada hari ini itu, jadi kita akan belajar bersama-sama nih tentang Eubacteria berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Jadi nanti saya memberikan kalian tayangan PowerPoint, nanti kalian bisa lihat nih, Eubacteria itu ternyata bentuknya seperti ini loh, sifatnya seperti ini, begitu. Setelah itu kalian juga bisa menganalisis dari bakteri itu berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya secara tepat. Terus kalian nanti juga akan saya ajak nih berdiskusi, seperti yang kemarin-kemarin kita akan berdiskusi dalam satu kelompok, ada 4 kelompok nanti, kita akan menyimpulkan bersama-sama bagaimana Eubacteria itu berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Setelah kita akan melakukan diskusi, kita juga akan membuat mind mapping nih. Jadi video ini silahkan kalian perhatikan dengan seksama, terus nanti kalian lihat apa saja pelajaran yang kira-kira atau pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin tanyakan dari setelah kalian melihat video ini. Apa kira-kira yang kalian bisa dapatkan atau mungkin setelah melihat video dari Ibu tadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan-kebingungan yang timbul seperti itu. Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya tidak? Menyampaikan pendapat boleh, menyampaikan pertanyaan boleh, silahkan dari kalian. Bu, jadi bentuk bakteri itu ada yang lonjong seperti Lactobacillus pada Yakult ya, Bu? Silahkan, Nak, kalian masuk ke ruang Zoom-nya masing-masing ya. Di breakout Zoom-nya masing-masing sesuai dengan kelompok kalian. Bisa dimulai sekarang, sudah terlihat, silahkan. Yang kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 4 siapa. Nanti yang terakhir kalau belum bisa Ibu bantu. Halo kelompok 3,
Udah lengkap Halo, Bu. semua ini. Ada Merliana, Nabila, Sarisa, Syafa. Oke, alhamdulillah komplit. Masih ada kebingungan tidak deh untuk mengerjakan LKPD dari Ibu? Tidak, Bu. Belum on cam sepertinya. Nanti silahkan kalian bekerja sama, silahkan bertanggung jawab di setiap kelompoknya, pembagiannya bagaimana. Bisa aja Nadia yang aktivitas 1, Nabila aktivitas 2, Tarisa aktivitas 3, atau Syafa nanti aktivitas 4, Merly yang kebagian membuat mind mapping. Jadi silahkan bertanggung jawab untuk job desk kelompoknya masing-masing. Jadi nanti Ibu akan memberi waktu sekitar 15 menit saja. Begitu ya. Kalau nanti semisal ada pertanyaan, begitu ya, oke? Ya, Bu. Saya tinggal dulu ke kelompok yang lain. Yuk, berarti silahkan kita perhatikan kelompoknya Bia, kelompok 1 untuk presentasi hasil diskusi kelompoknya. Nanti yang lain bisa ditanggapi ya, mungkin, oh itu jawabannya berbeda Bu, oh jawabanku kok gini ya Bu ya, nanti bisa ditanggapi. Oke, silahkan Bia, bisa di-share screen-kan hasil diskusi kelompokmu ke teman-teman yang lain, silahkan. Oke. Sudah terlihat, Kak, Bu? Kalau dari saya sudah, yang lain gimana? Yang lain? Sudah, Bu. Oke, Sudah. sudah. Ungu ya. Bakteri ungu. Oke, silahkan. Nanti yang lain silahkan memberi tanggapan untuk kelompok 1. Bisa dibacakan? Baik, Bu. Berdasarkan artikel dari ciri bakteri yang dapat kelompok kami ketahui adalah bahwa ada bakteri yang berbentuk bulat, basil, dan spiral. Bakteri Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri berbentuk batang dan Streptococcus thermophilus memiliki bentuk bulat, dapat berkembang biak dan hidupnya kosmopolit atau dapat hidup di berbagai tempat. Ya. Kokus ini meliputi monokokus, Streptococcus, dan Diplococcus. Sedangkan yang basil meliputi monobasil, Streptobasil, dan Diplobacil. Oke. Ciri-ciri bakteri sendiri yaitu prokariot, tidak punya klorofil, untuk reproduksi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu aseksual dan seksual. Yang aseksual itu pembelahan binar, sedangkan yang seksual konjugasi, transformasi, dan transduksi. Bagus ya, udahan ya. Ini juga udah diwarna-warnai. Nanti mungkin kalau saran dari saya, Nak, untuk yang bentuk bakteri, monokokus, streptococcus, diplococcus, dan lain-lain ini nanti juga dikasih di sampingnya itu ada gambarnya. Kalau monokokus gimana toh, streptococcus gimana, dikasih gambarnya warna-warni gitu, nanti kalau buat belajar lebih mudah. Begitu ya. Oke, bisa kasih applause, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Pemaparannya udah bagus. Tepuk tangan online ya. Terima kasih ya kelompok 1. Ada yang mau menanggapi tidak nih presentasi dari kelompok 1 yang tentang ciri dan sifat dari bakteri tadi? Silahkan yang mau menanggapi. Boleh. Bu, saya mau bertanya. Siapa ini? Leli. Leli, oke. Leli dari kelompok berapa, Nak? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Bagaimana? Ada yang ditanyakan mungkin? Silahkan. Tadi kan kelompok 1 menjelaskan bahwa ada bakteri yang mempunyai peptidoglikan dan ada yang tidak. Sebenarnya apa sih peptidoglikan itu dan apa fungsinya? Oke, jadi tadi ada yang bilang punya peptidoglikan ya, ada yang tebal dan tipis, bahkan ada yang tidak ada mungkin. Nah, untuk kelompoknya Bia nih, mau dijawab langsung atau dicari dulu, didiskusikan dulu, silahkan. Untuk kelompok 1 bisa menanggapi pertanyaannya dari kelompok 2, Leli tadi, tentang peptidoglikan fungsinya apa, gitu ya Leli ya. Yuk silahkan. Mau langsung dijawab boleh, didiskusikan boleh, silahkan. Kelompok 1 bisa ditanggapi. Iya, Bu. Arwin ya ini ya yang bilang ya. Gimana Arwin?
Peptidoglikan adalah unsur dasar dari dinding sel bakteri. Peran utamanya adalah untuk mempertahankan bentuk sel dan menjaga stabilitas osmotik khas. Hampir semua bakteri tergantung pada struktur dinding tersebut. Bakteri dapat diklasifikasikan sebagai gram positif dan gram negatif. Tersusun dari peptidoglikan itu. Nah, ini saya mau menyimpulkan dulu, Nak, untuk diskusi-diskusi tadi ya. Saya akan memberikan konfirmasi dulu, memberikan kesimpulan. Sudah, Bu. Oke. Jadi yang mau saya tekankan di sini, yang kalian pelajari tadi kan adalah materi-materi esensial ya, materi-materi yang sudah ada biasa di buku, di bahan ajar kalian, bahwa bahan ajar diktat, maya, dan lain-lain, bahwa kalian mempelajari tentang ciri-ciri dari bakteri tadi yang berupa dia termasuk prokaryotik, Bu. Itu memang bisa resisten terhadap antibiotik karena bakteri itu bisa berubah bentuknya, menghindari antibiotik. Bahkan untuk menghindari antibiotik itu bakteri bisa berhenti untuk membelah diri atau berhenti untuk berkembang biak. Gunanya untuk apa? Agar keberadaannya itu tidak bisa terdeteksi oleh antibiotik. Jadi begitu, bakteri juga pintar ya. Terus ternyata tadi yang salmonella ini ternyata juga bisa untuk mengobati kanker. Jadi salmonella itu akan memodifikasi genetiknya, DNA-nya itu untuk mengobati sel-sel kanker begitu. Untuk menguji kepemahaman kalian pada hari ini, Bu Isti membuat suatu kuis. Nah, ini kuis post-test ya. Kita akan mulai langsung nih. Nanti akan saya kirim ke grup untuk post-test pada hari ini. Ada yang mendapatkan nilai benar-benar 100 ya. 108. Oke, udah. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kita merefleksikan diri dulu pembelajaran pada hari ini. Apakah kalian senang belajar dengan Bu Is materi bakteri hari ini? Senang sekali. Senang banget. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya Nak ya, ilmu-ilmu yang telah kita diskusikan bersama, kita cari bersama-sama pada hari ini. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan proses pembelajaran pada hari ini, Nak? Ada yang mau menyimpulkan? Silahkan. Dari awal sampai akhir tadi. Oke, Merly. Merly gimana, Nak? Boleh on kamera semuanya? Arwin juga ini di mana ini? Nadia, Syafa, yang lain? Merly, silahkan on-kan kameranya. Gimana, Merly? Apa kesimpulan yang bisa kita petik pada hari ini? Kita ambil ya. Kita ambil hikmahnya atau kesimpulannya pada hari ini. Bagaimana, Merly? Kesimpulan pembelajaran hari ini bagaimana? Hari ini saya sudah mempelajari tentang ciri, struktur tubuh, dan agak keras sedikit, Nak, suaranya, biar teman-teman juga kedengeran. Oke. Untuk ciri dari bakteri sendiri bersifat prokariot, multiseluler, mikroskopis, hidup bebas. Saya mau memberikan penghargaan untuk kelompok teraktif. Kali ini untuk kelompok teraktifnya adalah kelompoknya dari Leli Putri dan teman-teman. Oke, bisa kasih tepuk tangan aplaus ya untuk kelompoknya Leli, hebat. Rencana kegiatan pembelajaran minggu depan, Nak, kita akan bicara dan mempelajari tentang peranan dari bakteri. Jadi bakteri itu kan yang kalian tahu kan, oh bakteri itu ada yang menguntungkan, Bu, bakteri itu ada yang merugikan, menyebabkan penyakit gini. Nah, kita akan mempelajarinya minggu depan gitu ya. Dan untuk penugasan sendiri, untuk penugasannya silahkan kalian di rumah nanti membuat tabel-tabel terlebih dahulu, Nah, tabel-tabel tentang bakteri yang merugikan itu apa aja, bakteri yang menguntungkan apa aja. Jadi kalian bisa memilah-milahnya nih. Jadi silahkan untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Saya bisa dibantu lagi Bia untuk menutup pembelajaran hari ini agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini barokah. Terus kita juga bisa mempergunakannya itu dengan baik-baik juga, bisa membantu kalian, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam sebagai bekal kalian menjadi calon-calon itu ya, bidang ahli farmasi dan analis masa depan ya. Gitu. Silahkan dia. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu. Sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita juga mengakhirinya dengan berdoa. Berdoa mulai.
Berdoa selesai.